Ini dipertanyakan. Itu seperti orang yang di pinggir jalan itu bebannya lepas los itu tertawa-tertawa sendiri tanpa beban, bahkan tanpa baju pun tidak ada beban malu. Jadi manusia itu ketika dia mempunyai rasa problematika, permasalahan, itulah dinamika hidup. Maka itulah kehidupan. Maka dalam menghadapi kehidupan kadang-kala permasalahan itu ada yang menghadapi dengan kekhawatiran yang berlebih, sehingga dia khawatir sehingga ia merenung, bahkan ketika ditanya tidak bisa tersenyum itu. Tetapi ada yang menghadapi masalah itu bahwa masalah adalah bagian pendewasaan hidup. Maka dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi problematika kehidupan, ada tanda-tanda orang yang diberi cahaya oleh Allah di dalam hatinya. Kenapa hati ini sangat penting dalam kehidupan? Karena hati adalah sifatnya ruh ya. Sementara jasad adalah sifatnya adalah materi. Materi, segala hal yang bersifat materi itu akan mengalami cepat kerusakan. Tetapi dalam dimensi rohani, dimensi yang sangat lebih luas dan sangat lebih kuat adalah sifatnya rohani. Maka dikatakan di dalam hadis Rasulullah dalam riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa idza dakhala nurul qalba in fasakha wan saroha. Ketika manusia itu, hati manusia itu telah dimasuki oleh cahaya oleh Allah, maka in fasakha fan soroha, maka manusia itu akan senantiasa dalam hidupnya itu lapang, dalam hidupnya akan senantiasa bahagia, dalam hidupnya senantiasa dalam keoptimisan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu, para sahabat ingin mengetahui siapa orang yang mendapatkan cahaya di dalam hatinya, karena hati itu sifatnya dimensi yang tidak terlihat, cahaya tidak terlihat. Apa tandanya? Kalau para sahabat itu bertanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tanda orang yang mendapatkan cahaya di hati manusia? Qala Rasulullah menjawab, yaitu pertama al-inabatu ila daril khulud, bahwa manusia yang mendapatkan tanda hatinya mendapatkan cahaya oleh Allah ketika hatinya dalam kehidupannya itu berorientasi fokus pada kehidupan yang lebih abadi. Kalau kita renungkan dalam kehidupan dunia ini, seolah-olah bahwa kehidupan dunia, ketika kita hidup dunia seolah hidup itu hanya di dunia. Tetapi kalau kita pikir lebih jauh lagi, rata-rata umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya sittina ila sab'ina aman. Dari 60 sampai 70 tahun itu umur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bahwa manusia itu sebenarnya batasnya hanya sebentar. Kita lihat bahwa proses hidup itu kadang-kala seolah hidup itu lama, padahal itu sebentar. Orang yang dulu sekarang simbah-simbah itu yang 70 tahun, 60 tahun, ketika 17 tahun dia itu kuat itu. Maka kapan kampung yang abadi itu? Kampung abadi adalah kampung akhirat. Karena dalam kehidupan, siklus hidup dalam manusia di dalam Al-Quran itu 2 kali mati, 2 kali dalam kehidupan. Mati pertama ketika manusia di dalam janin belum mendapatkan ruh, itulah mati pertama di dalam kehidupan manusia. Hidup yang pertama adalah ketika wa nafakhtu fihi min ruhi, di saat Allah mengembuskan ruh dalam jasad janin di dalam alam kandungan itu, maka itulah kehidupan yang pertama, kemudian berlanjut di dunia ini. Kita ini hidup pertama pada estafet pertama, episode pertama. Kemudian kapan kematian yang kedua? Kematian yang kedua ketika sakaratul maut, orang yang ketika ruh melepas dari jasadnya, ketika malaikat Israel mencabut nyawanya, saat itulah kematian yang kedua. Kemudian kapan kehidupan yang kedua? Saat yaumul ba'ats, manusia dibangkitkan kembali untuk kehidupan yang dimensinya lebih luas dan lebih abadi. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih abadi,
Maka kadang-kala manusia itu lebih banyak terjebak, tertipu oleh kehidupan dunia yang hanya sementara, sehingga mengikuti hawa nafsunya, sehingga ia berusaha untuk menyenangkan kehidupan dunianya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kebanyakan manusia itu tu'thirunal hayatad dunya, memperbanyak-banyak untuk kehidupan dunia sampai lupa pada akhiratnya. Maka orang yang mendapatkan cahaya adalah al-inabatu ila daril khulud. Dia akan senantiasa berorientasi kehidupan yang akhirat. Maka orang yang mempunyai orientasi kehidupan akhirat, orang yang mempunyai kesaksian tertinggi bukan pada kesaksian manusia, karena dimensinya lebih pada dimensi iman ya. Maka dikatakan bahwa sebenarnya dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitabnya yaitu Al-Fawaid, dikatakan bahwa takunu fi mahril laili wan nahar. Hai manusia, kamu sesungguhnya adalah kehidupan yang senantiasa mengumpulkan pergantian siang dan malam. Yang mungkin sekarang 70 tahun. Ya, 70 tahun. Yang mengumpulkan selama ini 70 tahun. Ada yang mengumpulkan satu malam, satu siang, kumpulkan jadi satu hari. Satu hari dikumpulkan dalam 7 jadi satu minggu. Satu minggu dikumpulkan 4 minggu dalam satu bulan. Satu bulan dikumpulkan menjadi 12 bulan jadi satu tahun. Ada yang mengumpulkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bahkan ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Itu sebenarnya pengumpulan daripada siang dan malam. Kemudian apa dikatakan? Fi ajalim mangkuso. Tetapi kita harus menyadari bahwa usia kita, umur kita itu al-mangkuso, berkurang. Hari kemarin itu lebih lama daripada hari ini. Dan hari esok itu lebih dekat kematian kita daripada hari yang kemarin. Maka sebenarnya kita ini adalah setiap hari itu berkurang dan berkurang. Pertanyaannya adalah bagaimana kekurangan waktu secara durasi waktu tetapi mempunyai peningkatan dalam durasi akhirat. Ini penting di dalam kalkulasi kehidupan. Ada yang 24 jam hidup, bangun tidur sampai tidur lagi, hanya mengumpulkan waktu. Tetapi ada yang bangun tidur, sudah wudhu, bermunajat kepada Allah sepertiga malam. Kemudian ketika subuh berangkat ke masjid, ketika mau bekerja, sholat duha, terkumpul 24 jam mempunyai nilai-nilai tabungan yang bersifat akhirat. Ini tidak terputus. Terputus, berkurang secara hitungan waktu, tetapi sebenarnya dia mempunyai hitungan yang lebih banyak lagi dalam kehidupan akhirat ketika kehidupannya adalah untuk beriman dan beramal soleh. Maka dikatakan Al-Quran, innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, illa, kecuali illalladzina amanu wa amilu sholihah, orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, orang yang senantiasa mengingatkan kepada kebenaran dan mengingatkan supaya kehidupan ini lebih sabar untuk kehidupan akhirat. Kemudian katakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan lagi, wa a'malun mahfudhuh, amalan kita, wa a'mal mahfudhuh, amalan kita itu tercatat dengan rapi dan tertib. Maka kita tuh tidak bisa mengelak besok itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kumpulkan dari muda, lahir cenger sampai manusia itu meninggal, itu tercatat dengan rapi, bahkan akan terbuka besok di hari akhirat. Kemudian wal maut ya'ti baghdatan, kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Kematian itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan rahasia ini memberikan manusia untuk berusaha. Coba kalau kematian diketahui oleh manusia, hai fulan, matimu 60 tahun. Ketika ia usia 17 tahun terjadi kecelakaan, tetapi tahu usianya 60, biarkan aja, nggak usah ke rumah sakit. Usianya masih 60, padahal kepleh-kepleh, sudah berdarah, sudah babak belur itu. Tetapi dikatakan usianya masih 60 gitu. Ini rahasia kematian. Jadi kalau orang tahu matinya di rumah, mungkin dia tidak akan pernah ke rumah. Kalau kematian itu di warung makan, dia tidak selamanya tidak akan jajan di jalan itu. Ini rahasia. Dan itulah baghdatan, tiba, datang dengan tiba-tiba. Orang yang senantiasa ingat kehidupan
abadi, kehidupan yang lebih abadi yaitu akhirat. Dia termasuk orang yang mendapatkan cahaya di dalam hatinya. Ketika ia dicahaya dalam hatinya, dia akan senantiasa berbuat yang lebih baik dan lebih baik, mempunyai nilai ukhrawi. Kemudian yang kedua adalah at-tajawufu anid daril ghurur. Tanda orang yang mendapatkan cahaya di dalam hatinya adalah meninggalkan kehidupan yang sia-sia. Kadang-kala orang hidup 24 jam hanya memikir yang namanya kayu. Kayu misalnya kayu yang dibentuk itu ya. Ada sekar, ada seter itu. Kalau jadi profesi mencari uang itu nggak masalah. Tetapi ketika hanya memikirkan itu, kadang-kala sia-sia waktunya. Ada yang menyanyiakan waktunya dalam kehidupan ini. Ada yang menyanyiakan waktunya hanya untuk berbuat maksiat. Ada yang menyanyiakan waktunya ini hanya untuk sesuatu yang tidak mempunyai nilai, hanya bersifat mubah-mubah, tidak ada mempunyai nilai yang menyebabkan Allah cinta kepada manusia itu. Sama-sama tidurnya dia dengan berdoa, dengan diawali dengan wudhu. Tetapi ada yang tidur sekedar tidur, ya sudahlah. Tidurnya yang satu sia-sia, yang satu mempunyai nilai ukhrawi. Ada orang yang berangkat keluar rumah, bekerja, keluar begitu saja. Tapi ketika ia keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupannya dia senantiasa mempunyai nilai-nilai potensi investasi di kampung akhiratnya karena dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kala ada sebagian manusia yang makan tuh lupa menyebut yang memberi rezeki. Maka betul dikatakan sebenarnya orang makan itu ikhtiar manusia untuk kenyang. Sementara yang mengenyangkan perut kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang makan tetapi tidak kenyang-kenyang. Banyak orang yang makannya sedikit tapi cukup kenyang. Kenapa? Karena dimensinya adalah dimensi di dalam kehidupan itu mempunyai nilai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tanda orang yang mendapatkan cahaya dalam hatinya adalah al-istidadul maut qabla nuzulihi. Dia berusaha mempersiapkan diri kehidupan yang lebih abadi sebelum adanya kematian. Jadi mempersiapkan bekal hidup. Watazawadu, maka carilah bekal hidup kamu. Carilah bekal. Watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan sesuatu yang menyebabkan Allah cinta kepada kita. Kadang-kala orang memahami takwa itu yang wajib-wajib saja, tetapi tidak memaknai bahwa ini dicintai oleh Allah. Ini sesuatu yang Allah membuat senang. Kadang-kala menghindari hal yang dimurkai Allah hanya yang haram-haram. Tetapi kadang-kala ada yang kesia-siaan waktu itu dia dilihat bahwa Allah tidak suka waktu yang sia-sia. Maka mempersiapkan kehidupan itu adalah untuk kehidupan yang lebih abadi. Maka pernah dalam suatu kisah, bahkan ketika mengetahui kehidupan akhirat lebih abadi, itu mampu merelakan kehidupan yang dunia lebih nikmat itu. Ada salah satu kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, bahkan rintihan nangisnya ketika dia dalam keadaan mampu melepas hal-hal yang dulunya nikmat ditinggalkan, yang dulunya mempunyai status sosial sangat tinggi ditinggalkan hanya untuk mencari status ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asia, istri daripada Firaun. Ketika tahu Asia itu dalam imannya kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa perintah untuk menyembah kepada Allah, Firaun tahu bahwa permaisurinya, kalau dalam bahasa keratonan, kedaton itu Prameswari. Prameswari itu nikmatnya tidak pernah gerak, cukup berduduk aja dikasih makan oleh para dayang-dayangnya itu. Bahkan tidak pernah yang namanya berkeringat karena ditepasi terus. Bahkan ketika ia senantiasa dipijiti oleh hulu balangnya, itu dilepaskan oleh namanya Aisyah. Dia lebih cinta kepada Allah. Sampai Firaun itu mengetahui sehingga ia disiksa yang sangat pedih. Diabadikan dalam doa Asia
yaitu di surat Surat Tahrim ayat 11. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah kami, bangunkanlah saya, indaka baitan fil jannah, yaitu rumah di sampingmu besok di akhirat ya Allah, berupa jannah. Wa najjini min fir'aun, dan jauhkanlah kami dari sekutu-sekutunya Fir'aun wa hamalihi, dan perbuatan-perbuatan makar-makar para Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan berikanlah kemenangan dari orang-orang kaum yang zalim ya Allah. Sampai tangisannya diabadikan dalam Tahrim ayat 11. Didengar oleh Allah. Asiyah yang dulu prameswari, sangat digadang-gadang oleh para rakyatnya, sangat disanjung, sangat dihargai oleh manusia, mampu ditinggalkan untuk mencari keimanan, untuk menjaga keimanan, untuk menuju kampung kehidupan yang lebih abadi. Lebih senang istana di surga daripada istananya Fir'aun di dunia ini yang bersifat fana. Kemudian dari sini maka kita akan mengetahui tanda-tanda orang yang mendapatkan cahaya di dalam hati. Ketika orang diberi cahaya dalam hatinya, maka dia mempunyai psikologi yang sangat kuat. Dia akan senantiasa bereksistensi. Kalau dia seorang pekerja, akan bekerja yang profesional. Kalaupun tidak ada atasan, dia akan bekerja sesuai dengan profesionalitasnya. Ada atasan atau tidak, dia tetap bekerja sesuai dengan arahannya, karena bekerja adalah ibadah, bukan bekerja itu diawasi oleh atasannya. Ketika dia seorang pelajar, ada ujian, dia tidak akan nyontek itu. Kenapa? Karena orientasi hidup bukan hanya nilai yang dilihat oleh manusia. Ketika dia seorang pejabat, dia akan disaksikan oleh Allah, maka dia akan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk memenuhi amanah sebagai seorang pejabat. Maka ketika dimensi ini kuat, maka dia akan senantiasa berbuat ibadah itu enak. Ketika Allahu Akbar itu merasakan getaran-getaran hatinya, sehingga ia merasakan bahwa ini adalah nikmat sekali. Sami'allahu liman hamidah. Ketika i'tidal merasakan, ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, maksudnya Allah yang sangat tinggi, dirasakan betul. Karena apa? Hatinya dicelupi dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia berbuat maksiat sedikit pun, dia merasa sensitif. Bahkan ketika orang lain itu dianggap biasa, dia beri sensitivitas bahwa itu sesuatu yang tidak baik untuk dirinya, untuk kehidupannya, untuk agamanya, dan untuk kampung akhiratnya. Itu saja, semoga kita mendapatkan cahaya dalam hidup hati kita, karena hati kita adalah sesuatu yang memberikan cara pandang kita, kehidupan kita, bahagia kita, sedih kita adalah bersumber dari hati. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.